Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya yaitu untuk pembahasan soal ya, tentang akuntansi ijaroh. Misalnya begini ya, PT Namira membutuhkan sebuah mobil, kemudian pada bulan Januari tahun 2020, PT Namira itu mengajukan permohonan ijaroh kepada Bank Syariah. Dan berikut ini adalah informasi terkait dengan permohonan tersebut. Pertama, ada harga perolehan barang ya, 120 juta, kemudian umur ekonomis dari barang tersebut adalah 5 tahun, di mana masa sewanya selama 24 bulan. Dan mobil tersebut nilai sisa umur ekonomisnya nol ya, atau nggak ada nilai sisa. Sewa per bulan yang harus ditanggung oleh Ibu Namira atau PT Namira tadi yaitu sebesar 2.400.000. Uang muka sewa sebesar 7.200.000 dan biaya administrasi sebesar 480.000. Ini yang diketahui ya. Kemudian yang harus dilakukan oleh di sini adalah perbankan sebagai pemilik objek itu menentukan penentuan keuntungan dan fee ijarohnya. Berapa sih fee ijaroh yang harus dibayarkan oleh nasabah gitu kan? Kemudian berapa uang muka sewa dan berapa biaya administrasi. Contoh di sini misalnya biaya administrasi nih dihitung, misalnya berapa? 1% dari modal sewa. Berarti 1% modal sewanya tadi itu berapa? 2 juta ya. Ini per bulannya ini, udah dihitung per bulan nih. 2 juta dikalikan 24. 24 itu adalah masa sewanya 24 bulan. Maka nilai dari sewanya itu 48 juta. Maka di sini ada biaya administrasi sebesar 480 juta. Ini kalau kita lihat contoh soal yang tadi itu merupakan contoh soal ijaroh ya. Bukan ijarah mutahiyah bitamlik. Ya, sewa saja, sewa selama 2 tahun atau 24 bulan. Kita lihat bagaimana penjurnalannya. Ketika Bank Syariah mengadakan aset ijaroh itu bagaimana jurnalnya. Jadi pada tanggal 5 Juni Bank Syariah itu membeli aset maka akan didebitkan persediaan ijaroh dianggap sebagai persediaan sebesar 120 juta misalnya ya. Kemudian kreditnya adalah kas atau rekening supplier. Kasnya keluar atau rekening suppliernya dikreditkan sebesar 120 juta. Ketika akad disepakati ya dengan PT Namira terjadi kesepakatan, maka di situ nanti PT Namira akan membayar biaya administrasi dan nanti bank akan menyerahkan aset tersebut, tapi menyerahkan di sini adalah manfaatnya ya, manfaatnya bukan asetnya berpindah tangan, bukan. Namun di sini persediaan ijarah itu oleh perbankan syariah akan diakui sebagai aset ijarah sehingga nanti ada disposisi atau reklasifikasi ya dari persediaan ke aset. Nah, ini di sini dia jurnalnya. Debitnya aset yang diperoleh untuk ijarah, kreditnya adalah persediaan ijarah. Di sini tadi kan persediaan ya, kemudian direklasifikasi menjadi aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta. Kemudian debitnya karena memperoleh pembayaran biaya administrasi dari PT Namira akan didebitkan kas atau rekening PT Namira didebitkan. Kreditnya apa? Tentu saja pendapatan administrasi sebesar 480.000, sebesar yang dibayarkan oleh PT Namira. Nah, selanjutnya apa? Yaitu pengakuan pendapatan. Tadi sudah di awal kesepakatannya sudah disepakati, kemudian sekarang pengakuan pendapatan. Karena ini PT Namira sewa atau ijaroh, maka nanti tiap periode PT Namira akan membayarkan sewa atau ujrah kepada perbankan. Berapa? Misalnya sewanya itu adalah 2.400.000. Di mana di 2.400.000 itu dialokasikan 2 juta porsi pokok dan 400 itu adalah ujrohnya gitu ya. Misalnya ini sudah diketahui seperti itu ya. Kemudian yang dibayarkan oleh PT Namira tentu saja 2.400.000. Ini yang diketahui nih, pembayaran ke-6 ujroh ke-6 itu ternyata di sini PT Namira itu membayar, saya di sini kayaknya ya, ini pembayar ketika jatuh tempo dibayarkan 1.400.000, tapi nanti sisanya 1 juta. Ini nanti bagaimana pengakuannya. Oke, yang ini dulu nih. 1 sampai 5. Kita lihat jurnalnya bagaimana ya. Nah, ketika pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo, pada saat jatuh tempo kemudian dibayarkan juga, maka nanti bank itu akan menerima kas sehingga debitnya adalah kas.
atau mendebitkan rekening nasabah, artinya uang nasabah di rekening tersebut berkurang ya, gitu. Sebesar berapa? 2.400.000. Kreditnya apa? Pendapatan sewa. Demikian juga untuk pembayaran sewa bulan berikutnya. Ya, bulan Agustus di sini ya berarti ya. Bulan berikutnya yaitu debitnya kas atau rekening nasabah, kreditnya adalah pendapatan sewa sebesar 2.400.000. Begitu terus ya, gitu. Nah, tadi itu diketahui kan di soal tadi di tabel tadi bahwa pada bulan November pada tanggal 10 November tahun 2000 katakanlah 2020 nasabah belum membayar sewa kepada bank. Nah, pembayarannya itu ternyata baru akan dilakukan pada tanggal 5 Desember katanya ya. Nah, maka bagaimana jurnal ketika tanggal 10 November dan 5 Desember? Nah, berikut jurnalnya. Ketika pada tanggal 10 November harusnya kan diperoleh kas ya. Nah, karena nggak ada kas yang diterima, maka nanti diakui sebagai piutang. Nah, namun di sini piutangnya harus kita kita bagi gitu. Kita masing-masing kita alokasikan debitnya adalah piutang sewa, yaitu merupakan porsi pokok sebesar 2 juta. Kemudian ada debit lagi yaitu piutang pendapatan sewa yang merupakan porsi ujroh sebesar 400.000 dan kreditnya adalah pendapatan ijarah di mana di sini kita tulis accrual. Kenapa? Karena kasnya belum diterima. Baru ketika tanggal 5 Desember ketika kasnya diterima nanti debitnya kas atau kita debitkan rekening nasabah. Nanti piutang sewa dan piutang pendapatan ini yang awalnya didebit kita kreditkan seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan pendapatan ijarah accrual ini? Karena masih accrual ketika dibayarkan pada tanggal 5 Desember, nanti accrualnya hilang. Sehingga debitnya pendapatan ijarah accrual, kreditnya adalah pendapatan ijarah sebesar 2.400.000. Nah, ini kalau ini tadi itu terkait dengan berapa porsi sewa, berapa porsi pendapatan sewanya, porsi pokok sama porsi ujrohnya. Gitu. Kita lanjutkan misalnya pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagiannya lagi setelahnya ya. Contohnya pada tanggal 10 Desember nasabah itu baru membayar 1.400.000. Nah, kemudian sisanya yaitu berarti sisanya itu berapa? Sebesar 1 juta dibayarkan pada tanggal 3 Januari. Nah, bagaimana jurnal tanggal 10 Desember? Pada tanggal 10 Desember jurnalnya kasnya diterima ya sebesar 1.400.000 gitu. Kemudian apa? Nah, itu akan diakui sebagai pendapatan sewa kan yang sudah dibayarkan. Kemudian yang belum dibayarkan sebesar 1 juta itu akan diakui di kredit sebesar pendapatan accrual sebesar 1 juta. Nah, itu 1 juta itu nanti didebitkan alokasinya apa? Debitnya yang pertama yaitu piutang sewa merupakan porsi pokok 833.333, kemudian debitnya lagi adalah piutang pendapatan sewa. Nah, ini berapa kok dapat angka sekian? Itu ada perhitungan persentase aja sih ya. Persentase margin dari ujrohnya dihitung dulu margin dari ujrohnya itu. Lanjut, pembayaran sewa nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo, sebagian lagi setelah jatuh tempo. Ini tadi. Ya, masih seperti tadi. Ketika tanggal 3 Januari sekarang. 3 Januari berarti kasnya diterima sebesar 1 juta dan piutang sewa serta piutang pendapatan sewa porsi ujroh itu dikreditkan. Sehingga kasnya yang diterima 1 juta. Kemudian ada lagi jurnal yaitu pendapatan sewa accrual pada pendapatan sewa sebesar 1 juta. Itu kalau misalnya pembayaran yang dilakukan nasabah itu tidak pada saat jatuh tempo atau kalau yang di sini contohnya adalah sebagian pada saat jatuh tempo, sebagiannya lagi setelah tanggal jatuh tempo. Gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau terjadi pengakuan penyusutan? Karena penyusutan aset ijarah itu dilakukan oleh pemilik ya. Nah, penyusutannya jurnal untuk pengakuan penyusutan aset ijarah untuk 6 bulan pertama misalnya ya, untuk 6 bulan pertama misalnya beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah. Udah seperti itu aja. Adapun angkanya ini dihitung ya. Kalau katakanlah kita menggunakan straight line, tadi misalnya 120 ya. 120 itu 20 juta itu masanya dia itu berapa tadi itu ya? 5 tahun kan? 5 tahun atau 60 bulan dibagilah 60 bulan. Nah, coret. Berapa? 2 juta ya, benar ya. Jadi 2 juta itu berasal dari 120 juta. 120 juta itu merupakan aset atau mobilnya tadi dibagi dengan masa manfaatnya. Masa manfaatnya itu 5 tahun atau
Dengan kata lain 60 bulan. Maka per bulan bank itu akan melakukan jurnal penyusutan sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Tiap-tiap bulan seperti itu. Beban penyusutan aset ijarah debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset ijarah. Lanjut perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan ya. Nah, ini tanggungan pemilik kan memang tadi kita bilang bahwa di PSAK itu menjadi tanggungan pemilik. Misalnya pada tanggal 23 Desember tahun 2000 sekian tahun 2020 misalnya dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar 500.000 misalnya. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek dengan sistem pembayaran langsung. Nah, ini langsung nih berarti bukan yang penyewa yang bayar ya. Nah, kok jasa ruko? Sorry, ini tadi itu kan mobil ya. Misalnya, nah, berarti bagaimana jurnalnya? Debitnya adalah perbaikan aset ijarah, misalnya 500.000 ya didebit 500.000. Kreditnya adalah kas ya, kasnya keluar atau rekening siapa, misalnya rekening supplier atau rekeningnya yang memperbaiki sebesar 500.000. Kemudian, nah ini kalau penyajian ya, penyajian di laporan laba rugi dan perhitungan bagi hasil. Nah, perhitungan bagi hasilnya seperti ini. Misalnya ini 6 bulan pertama ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember nih. Nah, tadi itu kan ada pendapatan sewa ya, baik itu saldo kas maupun accrualnya. Kita taruh di sini 2.400.000, masing-masing 2.400.000, totalnya selama 6 bulan, berarti pendapatan sewanya ada sebesar 14.400.000. Beban penyusutan tadi diketahui sudah di jurnal, sudah kita lakukan jurnal sebesar 2 juta. Kalau misalnya selama 6 bulan ditotalkan ada 12 juta, itu beban penyusutan. Beban perbaikan ternyata terjadi pada bulan Desember. Berapa? Sebesar 500.000. Nanti akan mengurangi juga. Beban lain-lain nggak ada misalnya. Kemudian berapa pendapatan bersih dari bank syariah tersebut? Nah, di sini berarti 14.400.000 dikurangi 12 juta, dikurangi 500.000, maka sama dengan pendapatan bersihnya adalah sebesar 1.900.000. Begitu penyajiannya ya. Nah, ini laporan perhitungan bagi hasil. Kalau misalnya nanti dibagi hasilkan gitu, nah maka pendapatannya seperti ini. Ini tadi itu kan berapa nih? Pendapatan sewa bersihnya berapa? 1.900.000 kan? 1.900.000. Kemudian kalau misalnya ini kan masih ada accrual ya. Tadi masih ada accrualnya. Nah, kalau misalnya maaf, kalau misalnya Bank Syariah itu kan mengelola dana kemudian nanti akan membagi hasilkan angka ini kepada nasabah ya. Kan seperti itu ya. Nah, bagaimana? Berarti kita harus keluarkan yang sifatnya accrual. Kita harus masukkan di sini yang untuk dibagi hasilkan itu adalah yang diterima secara kas. Mohon maaf. Tadi itu berarti masih ada kan yang accrualnya. Nah, accrualnya itu dihilangkan. Kemudian nanti yang diterima secara kas itulah yang dibagikan. Misalnya di sini 13.400.000 dikurangi penyusutan, dikurangi beban perbaikan. Misalnya seperti itu ya. Dapatlah 900.000. Sorry. Nah, 900.000 inilah yang akan dibagikan kepada pihak ketiga, nasabah pihak ketiga ya. Jadi bukan yang 1.900.000 karena yang tadi yang 1 jutanya itu masih berbentuk accrual, belum dibayarkan, gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas mungkin di video selanjutnya ya, yaitu untuk transaksi IMBT ya. IMBT ini bagaimana?